pesawat. Dalam pesawat itu hampir 400-an orang kurang lebih. Ternyata hampir sepertiga itu ada anak-anak para penghafal Quran yang yatim, ayahnya nggak ada. Tapi investasi ibunya single parent dengan mendidik anaknya supaya hafal Quran, dititipkan pada guru-guru. Ibunya nggak hafal, anaknya yang hafal. Tapi ternyata Allah muliakan perjuangan ibu itu, diterima ikhtiarnya sampai jadi anak itu penghafal Quran yang baik, menerima undangan untuk berangkat haji yang dibawa ibunya, gurunya, temannya. Satu anak bisa bawa 6 orang. Udah, pokoknya kalau benar punya koneksi, Anda punya koneksi dengan komandan di Kodiklat, mudah akses ke sini. Anda punya koneksi dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Nih, sampai merasa punya Allah. Ya. Kita punya Tuhan namanya Allah. Sholat sampai merasa punya Allah. Kalau sudah merasa punya Allah, ringan. Tahu Bilal bin Rabah? Bilal punya apa hidupnya? Kekayaan juga terbatas, ilmu terbatas, jabatan nggak punya, tapi punya Allah. Ketika merasa punya Allah, dihukum tuh, statusnya masih hamba sahaya. Di padang yang panas, sudah panas di Arab, bukan kayak di kita, uapnya sedikit. Ya. Lalu dipanaskan batunya pun panas, diterlentangkan, dicambuk tuh. Di musim panas, di lapangan terbuka, di atas batu, dicambuk. Irtad, murtad kamu, irtad. Apa jawabannya? Ahad. Satu kalimat, irtad, ahad. Semakin kencang, irtad, semakin kencang, ahad. Qul huwallahu ahad. Ya Allah yang ahad, ya Allah, aku punya Allah, aku punya Allah, aku punya Allah. Tuh. Saya belum pernah dengar dalam sirah, dalam kisah, Bilal ketika dicambuk mengatakan, aduh sakit, aduh kurangin dikit dong, nggak ada keluhan. Punya Allah tuh Pak, tuh. Baru diuji sehari, jalan dulu, supaya dipelajari dulu ini jalannya, nanti kamu kesini, kamu sudah hafal ini, rezekinya belum dapat, kerja belum diterima, sudah ngeluh. Padahal itu Allah sedang arahkan dulu sebelum dikumpulkan rezekinya untuk memberikan pada dia. Pada sebuah proyek yang ke depan dia akan pakai lagi tuh jalan-jalan itu. Tuh sampai dapat kita merasa punya Allah begitu. Begitu sudah terasa, Abu Bakar dikirimkan lewat, Abu Bakar diilhamkan lewat. Ditebus, jadi orang merdeka, jadi orang hebat, punya Allah begitu. Itu ya, latihan tuh, sholat sampai begitu, konektivitasnya kuat. Nah, ini kalau sudah seperti ini, insya Allah jadi orang baik. Nah, di Indonesia itu yang pintar sudah banyak. Kita butuh yang baik sekarang, pintar dan baik. Pejabat yang baik, nanti baru muncul amanah, ustadz yang baik. Karena masa-masa nanti, sekali lagi nanti materi berikutnya kita akan pelajari itu, tanda-tanda perubahan zaman itu. Bahkan nanti kebaikan pun dipakai frame-nya aja, bingkainya, namanya persis sama, isinya maksiat. Seperti masjid dibangun di masa Nabi, Masjid Diror itu, namanya aja masjid, di dalamnya makar. Judulnya pesantren, betul pesantren, tapi di dalamnya hanya untuk dilakukan perbuatan yang menyimpang. Korbannya santri. Akhirnya apa? Jatuh nama pesantren itu. Padahal tidak semua pesantren begitu. Harus divalidasi lagi, itu dicek. Kalau yang aneh-aneh itu sudahlah, nggak jelas, tinggalkan aja. Ya, penyakit umat ini, kalau kata almarhum Zaidun MZ itu sederhana itu. Kadang-kadang cepat kaget, gampang kagum. Kagetan aja, kaget gitu. Ya. Kalau ada yang menyimpang tuh jangan aneh, karena dari dulu sudah disampaikan akan ada potensi orang menyimpang. Yang kita bingung itu ketika ada yang menyimpang, ada aja pengikutnya. Tuh. Kata Nabi, la nabiyya ba'di, nggak akan ada nabi setelah saya. Kalau ada yang ngaku, tolak. Lah, udah. Nggak akan ada. Jadi kalau ada yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad itu, artinya apa? Nabi benar, akan ada yang mengaku nabi setelah saya. Kalau ada yang ngaku, cukup tinggalkan, itu nggak penting. Lah, tolak. Lahnya itu udah nafikan aja, tolak, udah selesai. Jadi kalau ada yang ngaku, jangan kaget. Yang kaget itu setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu. Lu IM pelatih bulu tangkis dulu, tahun 92 ribuan tuh, ya, ngaku nabi tuh. Tangkap sama polisi, diinterogasi. Kenapa Anda ngaku nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu katanya. Kita ke Bogor dapat talas, dia wahyu tuh. Yeah. Ada yang naik level dikit tuh, LE dulu tuh. Ya, LE itu naik level dikit, ngaku malaikat. Dan pernah minta izin pada gubernur Jakarta yang dulu untuk mendaratkan Jibril di Monas. Pernah begitu tuh. Tapi ada aja pengikutnya tuh. Ya.
tangkap sama polisi itu waktu itu, dihukum 6 tahun. Ya kita dukung lah yang begitu tuh. Polisi jangankan teroris, malaikat dia tangkap tuh. Ada. Nah itu seharusnya tidak terjadi kalau begini benar ibadahnya muslim. Ya. Nah kedua, saya mau selesaikan nih malam ini sampai selesai karena pertemuan berikutnya kita masuk bab baru. Masih ada waktu? Nah, masih ya. Izin ya, Bang. Baik. Sampai subuh siap? Nah, silahkan, saya 9:30 pulang. Siap nih. Kita batasi ya, 15 menit lah, 15-20 menit. Nah sekarang gini, Islam intinya merubah kita jadi baik. Kalau kebaikan itu diisi oleh keyakinan yang kuat karena Allah, maka berubah Islam menjadi iman, Muslim menjadi mukmin. Jadi kebaikannya dipandu oleh cahaya imannya. Biasanya kan dari mata turun ke hati. Iman berubah dari hati naik ke mata. Jadi kalau Islam ini baru di sini di lisan nih. Ini pun sudah ada konsekuensi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nanti kalimat itu turun ke hati, ke kolbu, ke sini. Ini yang dimaksud Quran surah 49 di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada segelintir orang Arab dari padang pasir menghadap ke Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, kami sudah beriman." Level kedua. Karena level kedua ini perkara iman adanya di hati, yang menguasai hanya Allah, maka Nabi belum komen. Tuh makanya jangan cepat komen pada sesuatu. Nabi aja kalau pada yang sensitif dengar dulu. Nabi loh. Awas, hati-hati ya. Urusan perkara keyakinan jangan banyak menghukumi. Kita menghukumi yang zahir saja. Jangan masuk kepada perkara yang sensitif. Apalagi urusan iman kufur. Begitu kalimat kufur keluar, itu sensitif sekali. Dia mencari pemiliknya. Kalau di langit, di bumi nggak ditemukan, nuduh si fulan kafir misalnya, nggak benar tuh, nggak ketemu, dicari di bumi semua, nggak ketemu, naik ke langit, nggak ketemu di semua alam, kembali pada yang nuduh. Maka jangan sembarangan, ya. Maka ketika orang ini mengatakan kami telah beriman, turun jawaban, qul lam tu'minu. Muhammad sampaikan kalian belum masuk ke level ini, kalian baru di sini. Walakin qulu aslamna, baru di sini. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara yang diucapkan lewat lisan itu belum tembus ke kolbu sehingga menjadi cahaya iman. Nah, level kedua ini level yang tinggi. Jadi di sini kalimat syahadat tembus ke kolbu, membimbing jiwanya, mengaktifkan sinyal takwanya. Makanya iman pasangannya takwa nanti. Aktif sinyalnya. Baru aktif dulu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Nah, ketika aktif cahaya imannya, iman ini naik cahayanya. Masuk ke mata, mata dibimbing oleh imannya. Bukan sekedar klaim keislamannya, imannya langsung naik ke mata. Ya. Ini yang dimaksud Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, katakan lil mu'minin, pada orang-orang yang imannya sudah terhunjam pada kalbunya, pakai nasab tuh, dijarkan. Imannya udah nancep ke sini. Yaghuddu min absarihim, maka iman itu akan memandu matanya untuk melihat, memandang dengan imannya. Kalau sudah iman masuk ke mata, maka iman akan bersuara, ini yang layak dipandang, ini nggak perlu dipandang. Jadi ketika mata menatap yang tak layak menurut iman itu dipandang, langsung dipalingkan oleh imannya, palingkan, dipandu langsung sepersekian detik, dipalingkan. Itulah namanya ghaddul basar. Memalingkan pandangan dari yang menurut imannya tak layak dipandang. Karena menjaga kehormatan. Baik objek yang dipandang termasuk yang memandang. Itulah indahnya iman itu. Dan itu ukurannya cuma satu, kadar keimanan, tidak ada standar lagi. Ya, kalau ukuran budaya itu adat setempat, itu budaya saja. Tidak, itu budaya itu Anda bisa relatif, menurut Anda baik, menurut orang tidak baik. Tapi kalau sudah iman menurut Tuhan, Allah memberikan hukum supaya menjaga kehormatannya, jangan dipandang ini. Kalau dipandang, dia merasa itu budaya, tapi nanti kamu rusak tuh. Kebawa jadi pikiran, setan memainkan ke situ.
Masuk ke nafsu, nafsu aja sudah bahaya. Yang paling bahaya lagi, setan menunggangi nafsu, itu paling bahaya. Nafsu itu kan tipikalnya ingin selalu didapatkan. Anda masuk ke sini tuh udah ngincar sate depan, sate itu. Kepikiran ngaji itu, sate. Nah, itu kerjaan nafsu. Begitu keluar, begitu dikejar ke sana, habis. Kebawa sampai ke rumah, ke kos-kosan, kepikiran sampai muncul di dalam mimpi. Nah, itu nafsu namanya. Ya. Ada orang lawan jenis, auratnya terbuka. Lewat, terlihat oleh mata, kata imannya palingkan. Kalau dipaksa lihat, bagi orang itu mungkin, bagi dia, pakaian itu terhormat. Tapi kata iman, kamu jangan aktifkan pandangan, sebab setan bisa masuk. Begitu masuk, terbawa sampai ke nafsu. Berbahayanya kalau ke nafsu, ingin lihat lagi. Terbayang. Kalau setan tunggangi, lama-lama jadi maksiat. Ditungguin kapan lewat lagi, jam berapa lewatnya. Kalau setan sudah menunggangi itu yang bahaya yang kemudian terjadi. Nah, harus sampai ke sana. Nah, iman itu kalau sudah kita yakini, hikmah datang nanti. Walaupun logika belum paham, hikmah datang untuk memahamkan. Jadi kalau ada sesuatu yang belum dipahami logika, gunakan logika, pakai logika, berpikir secara logika, misalnya kan? misal gitu. Nah, logika belum nyampe memahami makna hidup, pakai iman. Nanti ketika iman datang memahami itu, yakini dulu. Hikmah Allah turunkan. Hikmah itulah yang memandu akal, memberikan pemahaman pada keterbatasan akal. Nih harus benar ya cara berpikirnya. Kita punya mata terbatas, semakin jauh semakin tak terlihat. Kita punya pendengaran terbatas, frekuensi semakin lemah atau semakin tinggi sulit terdengar. Kalau mata saja terbatas, telinga terbatas, kenapa akal tak mau terbatas? Sepanjang masih manusia punya akal, karena akalnya melekat pada manusia terbatas juga. Nah, keterbatasan akal ini akan dibantu nanti oleh iman. Jadi kalau ada yang belum terpahami secara logika, tangkap oleh iman, maka Allah turunkan hikmah yang membantu akal untuk memahaminya. Kenapa warisan 1:2? Kenapa kok bisa perempuan bisa dapat setengah dari laki-laki? Secara akal itu sulit, pikirkan secara logika. Sampai kiamat kurang 2 hari capek mikirinnya tuh. Ya. Nah, belum nyampe tuh ke situ. Iman dulu, yakini dulu. Begitu diyakini, masuk babnya, hikmah datang, dibimbing. Oh, ini maksudnya. Jadi terintegrasi, bukan cuma ngasih. Itulah orang tua, ya Allah. Jangan sampai durhaka pada orang tua ya. Jangan sampai. Na'udzubillah. Mau meninggalnya pun masih mewariskan kebaikan untuk anaknya. Masih kepikiran kalau anak saya nanti hidup, saya meninggal gimana anak saya. Sampai begitunya. Makanya nggak bisa dibalas. Ya. Ada anak yang merawat orang tua sampai meninggal. Setelah itu konsultasi pada syekhnya. Alhamdulillah, saya telah membalas budinya katanya. Kata syekhnya apa? Nggak bisa. Kok nggak bisa? Saya kan merawat beliau sampai selesai. Kamu tahu nggak? Waktu kamu sakit, orang tua merawat, harapannya itu kamu sembuh. Tapi ketika kamu merawat orang tuamu, harapannya itu yang terbaik untuk orang tua. Walaupun harus diambil. Orang tua rela bertukar nyawa, Anda belum tentu bisa bertukar dengan itu. Maka disiapkan tuh. Tapi diatur oleh Allah. Yang laki-laki sekian, yang perempuan sekian. Kenapa konsepnya menjadi 1:2? Karena begini. Yang satu itu hak yang melekat. Satu laki-laki, satu perempuan. Yang satu lagi untuk laki-laki, karena laki-laki punya kewajiban mencari nafkah. Jadi digunakan itu sebagai bekal, instrumen untuk mencari. Yang dibawa lagi kepada keluarganya. Perempuan tidak punya kewajiban mencari nafkah. Jelas? Adil tidak? Sangat adil. Adil itu tidak harus sama. Ibu punya anak, 1 SD, 2 SMP, 3 SMA. Uang sakunya sama nggak? Berarti nggak adil Anda. Nah, jadi adil itu tidak harus selalu sama. Allah tuh yang menciptakan kita, tahu tentang kita luar dalamnya. Tugas kamu ini sama-sama laki-laki 1, perempuan 1. Cuma karena laki-laki punya tugas yang lain terintegrasi dengan tugas pencarian nafkah, tambah 1 bawa. Itu maksudnya. Ya, kalaupun dia mencari, dia topang lagi keluarganya di dalam. Bantu lagi. Bekerja sukses, bantu lagi adik yang perempuannya, kakak perempuannya. Itu yang digunakan. Nah, pahamnya itu sampai situ.
Halo? Nah, jadi ngajinya tuh begitu. Kalau belum ketangkap logika, tangkap pakai iman. Nanti datang hikmah ngebantu kita. Jadi iman itu penting. Sholat sampai iman masuk ke dalam kolbu, latihan. Nanti iman kalau sudah aktif cahayanya, masuk ke lisan, mulutnya dipandu pakai iman. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan yakin akan dihisab lisannya di hari kiamat, dihisab. Maka dia akan gunakan imannya memandu lisannya untuk berkata yang baik. Kalau menurut imannya tidak baik, imannya akan meminta diam, jangan komen. Kalau masih di level keislaman, khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Kadang-kadang masih naik turun. Hari ini baik kosakata, nanti berapa menit kemudian agak kurang baik lagi. Masih nyampur. Kadang baik, kadang tidak baik. Kadang soleh, kadang salah. Tapi kalau iman tidak, kadang soleh, kadang diam. Diam itu adalah kalau tidak ada kata yang soleh baru jadi emas. Tapi kalau ada kata-kata yang baik, berkata yang baik. Coba Bu, Masya Allah, kalau suaminya betul-betul beriman, istrinya betul-betul beriman Pak, anaknya beriman, yang keluar tuh baik. Nabi punya masalah dengan istri, dilatih supaya ada solusi kepada umatnya. Memilih apa? Diam. Dia agak tenang baru gitu. Tuh dilatih. Indah ya kalau begitu tuh. Coba latihannya sepekan ini melatih iman pada lisan. Kalau ada, nanti kalau kita udah belajar begini, nanti akan dilatih, pemicunya akan muncul untuk mengkonfirmasi kita belajar nggak, ngaji nggak malam ini. Nanti akan dilatih antum habis ini. Begitu keluar nih, ya keluar dari pakai sendal, dari keluar masjid ini udah dilatih, kaki kanan apa kiri yang keluar tuh. Iman akan memandu, betul. Kalau sudah sampai ke level iman, tiba-tiba kanan yang keluar bisa tarik mundur. Saya serius. Kalau di level yang pertama kadang masih biasa, paling salah gitu. Paling begitu. Tapi kalau sudah sampai di level iman, begitu mau keluar kaki kanan dia tarik mundur begini. Kiri yang keluar. Bisa begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu, la yasal qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, lisan orang beriman itu tidak akan digunakan untuk menjatuhkan orang lain dengan celaan. Jadi kalau ngaji banyak senang mencela. Saya suka bingung kadang begini. Ini kok bisa ngaji tapi hasil ngajinya digunakan untuk mencela orang? Belajar apa dalam ngajinya? Dan alasannya banyak sekali. Dipakai alasan-alasan agama untuk menumpahkan sifat-sifat yang menyimpang. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan merasa sedang berbuat baik, itu fatal. Ngaji itu merubah kita jadi baik. Karena konfirmasi pertama dalam Quran ngaji itu meningkatkan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Jadi kalau ngaji itu jadi orang baik. Minimal di level itu, maksimal nanti di level iman standar yang keduanya itu. Jadi bicaranya pakai iman. Layak taba'dukum ba'du, jangan bikin hoax. Nebarkan sesuatu yang kurang bagus. Ya. Iman dari mata turun ke lisan, ke telinga sampai ke kaki, dipandu semua. Nanti kalau belajar pun pakai iman. Kalau sudah belajar pakai iman, Masya Allah, indah itu. Ya, indah. Nanti Allah turunkan cahaya ilmu, nyatu dengan cahaya ilman, naik derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau sudah sampai ke level iman, level kedua, Allah berikan 10 kali lipat keutamaan dari yang pertama. Termasuk nih yang TNI ini, pasukan-pasukan ya, prajurit terutama yang bertugas ngaji Al-Anfal. Ya, kalau sudah ke level iman tuh kekuatannya dilipat gandakan 10 kali lipat dari lawannya. Ya, iyakun isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau ada 20 prajurit, itu bisa satu prajuritnya setara dengan 10 lawannya, 10 musuh kalau sedang tugas. Di 20 bisa ngalahkan 200, 100 bisa ngalahkan 1000. Kapan itu terjadi? Kalau ada iman. Makanya dibukanya Al-Anfal itu dengan iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatullahi wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Coba cetak tuh sampai merasa punya Allah. Naik nanti ilmu juga naik, kualitas gampang memahami sesuatu tuh dibuat mudah oleh Allah. Bikin gampang, begini, paham.
Karena apa? Cahaya ilmu ditangkap oleh cahaya iman, masuknya ke sini nih. Makanya dulu orang kalau komen hafal, kalimatnya begini, hafidtu an dhahri qalbi. Saya sudah hafal itu di dalam hati saya. Dalam kalbu saya, dhahri qalbi. Sudah dalam kepala saya, hafal di dalam kepala. Sekarang hafal di luar kepala. Masih di luar, belum hafal. Ini masuknya ke sini. Kalau sudah ke sini, jadi amal, jadi praktek. Kalau di sini jadi pikiran, senangnya debat. Jadi kalau Anda ngaji ya, ciri orang ngaji yang masih di sini ilmunya itu senang debat. Debat orang ya, jadi amunisi perang dalil ini itu dan sebagainya. Itu baru nyampe sini nih ngajinya ini. Kalau nyampe sini jadi amal. Dan hikmah yang datang, beramal dulu. Lihat orang kurang baik, doain, disapa dengan lembut, hikmah. Sebelum mau idhah, dia dahulukan hikmah. Itu yang dimaksud Quran surat 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Baru wal mau'izatil hasanah. Baru jidal. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi tipikal debat itu yang terujung, yang terakhir kalau ngajinya sampai iman. Gitu. Nah, itu poinnya. Perbaiki diri dulu, ini diri belum baik, sudah koreksi orang. Gak apa-apa dikoreksi itu, gak apa-apa. Dengan catatan diri sudah baik, ilmu sudah bagus. Ya, supaya benar caranya. Paham? Ya, jangan sampai berperilaku hal-hal yang kurang positif. Balik lagi ya, jadi kita doakan. Makanya saya sering katakan tuh, konfirmasi kalau pengajian dengan saya tidak membuat Anda jadi lebih baik, cari guru yang lain. Perbaiki diri dengan benar. Bangun hubungan dengan Allah dan hidup dengan normal. Kadang ada canda, kadang olahraga, tapi kehormatan tetap dijaga. Nabi itu olahraga juga, Nabi canda juga. Ada orang mengumpulkan sampai 165 canda Nabi, tapi canda yang tidak merusak hati.